Haleluya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu sekalian semuanya, shalom. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Joshua Yongki. Saya tinggal di New York sudah 11 tahun dan saya memiliki 2 orang anak, yang sulung seorang pria bernama Henok dan yang kedua seorang wanita bernama Kesia tinggal bersama-sama saya di New York. Sementara anak mantu dan cucu saya tinggal di kota Surabaya. Saya memiliki seorang istri dan nanti pada ibadah yang ketiga akan ada bersama-sama saya. Terima kasih kepada Gembala Saudara Bapak Yanto Simko Putra dan juga kepada Wakil Gembala Bapak Sutanto dan seluruh tim pelayanan yang sudah memperkenan saya untuk melayani Bapak Ibu di tempat ini. Nah, saya cerita kepada anak, mantu, dan cucu saya, karena saya ini sudah pernah mengalami bagaimana menjadi orang kafir yang bermain kuasa kegelapan, tidak kenal Tuhan, dan kemudian menjadi seorang pengusaha yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan, dan kemudian jatuh di dalam dosa, kemudian Tuhan angkat dan Tuhan pulihkan. Kemudian saya cerita begini, nak, kalau kamu mau berbahagia, maka dengarkan firman dan lakukan. Bersama saya katakan dengarkan dan lakukan. Dengarkan dan lakukan. Amin. Saya bilang kalau kamu mau berbahagia untuk selama-lamanya, maka kamu harus dengarkan firman Tuhan, tapi bukan hanya sekedar didengarkan, tapi harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pagi hari ini saya beri judul renungan saya adalah memikat hati Tuhan dan sesama. Sebelum saya tiba di Jakarta, maka Wakil Gembala Saudara Bapak Sutanto yang hari ini berulang tahun ke-45, happy birthday Pak Sutanto Chandra ya. Maka beliau sudah kirim WhatsApp dan kemudian hari Jumat beliau telepon saya ya. Dan ini sangat mempesona hati saya, sehingga saya kepingin cepat ketemu bagaimana sih modelnya Pak Sutanto. Ini artinya Pak Sutanto sudah memikat hati saya. Nah, kenapa saya boleh ada di tempat ini? 2 tahun yang lalu Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra bersama dengan istri dan ada beberapa dari jemaat GBI Intercon, mereka sedang pelayanan di New York dan Philadelphia. Kemudian selama beberapa hari di New York, saya dampingi beliau-beliau ini, orang-orang yang terhormat, saudara ya. Meskipun saya baru pertama kali berkenalan dengan selain dengan Dr. Yanto dan Ibu, saudara. Nah, setelah beberapa hari saya pergi dengan Dr. Yanto, saudara, kami berbagi hidup, maka di akhir perjalanannya, ternyata apa yang dikerjakan oleh saya itu memikat hati Dr. Yanto, sehingga saya boleh ada di tempat ini ya. Nah, saya sekarang tidak mengajarkan, tidak akan berbagi bagaimana memikat hati manusia atau sesama tanpa Tuhan. Tapi kita bagaimana memikat hati Tuhan dan memikat hati sesama. Amin. Kalau kita dapat memikat hati Tuhan dan memikat hati sama, maka kita nggak usah khawatir tentang kehidupan kami. Setuju katakan? Hidup kita seharusnya sebagai orang yang percaya, hari ini keadaan kita harus jauh lebih baik daripada hari kemarin. Dan hidup kita di hari-hari yang akan datang itu harus jauh lebih baik daripada hari ini. Alkitab berkata bahwa peninggian bukan dari gunung ini, bukan dari gunung itu. Peninggian bukan dari manusia, tapi peninggian datangnya daripada Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Mari kita baca ayat firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kejadian, pasal 41 ayat 38 sampai dengan ayat ke-41. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh
dengan roh Allah. Kejadian 41 ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf di dalam kitab Kejadian 17 tahun di masa hidupnya dia tinggal bersama dengan keluarganya, saudara. Tapi selebihnya dihabiskan hidupnya menjadi seorang budak, kemudian ditaruh di dalam penjara. Kurang lebih 13 tahun kemudian peristiwa ini terjadi. Kenapa peristiwa ini terjadi? Ternyata karena Yusuf berhasil memikat hati Tuhan dan memikat hati sesama. Saya percaya pulang dari tempat ini, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian benar-benar memperhatikan firman Tuhan, dan pada pagi hari ini ambil komitmen, saya mau mempraktekkan dan melakukan apa yang sudah dibagikan pada pagi hari ini, dan percaya, maka hidup Bapak Ibu Saudara sekalian tidak akan pernah sama lagi. Amin. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, apa yang dikerjakan oleh Yusuf sehingga dia berhasil memikat hati Tuhan dan hati sama. Saya terpikat kepada Pak Sutanto karena teleponnya, karena senyumnya, kemudian karena ada WhatsApp-nya yang tidak ada habis-habisnya, ya. Nah, mari kita lihat dari kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-2b. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf ini punya satu dosa yang disebut kesombongan. Salah satu dosa yang tidak perlu modal dan sulit untuk dideteksi adalah kesombongan. Sekali lagi, salah satu dosa maut yang tidak perlu pakai modal dan hampir-hampir tidak bisa terdeteksi, bahkan yang melakukannya seringkali tidak menyadari, itu adalah dosa kesombongan. Alkitab berkata, mulai dari Alkitab Perjanjian Lama sampai dengan Alkitab Perjanjian Baru, banyak kali Tuhan berkata begini, aku benci orang sombong, aku akan rendahkan orang yang congkak dan tinggi hati, orang yang angkuh akan aku remukkan. Itu saudara, semua dosa adalah dosa. Ya, berzina itu adalah dosa, membunuh dosa, tapi satu hal yang namanya dosa kesombongan, Tuhan itu begitu muak, begitu benci. Dan ibu daripada segala dosa itu adalah kesombongan. Dimulai dari mana? Dimulai ketika ada malaikat yang jatuh di dalam dosa kesombongan, dan itu namanya Lucifer. Itulah awal mula yang terjadi yang namanya dosa. Dosa kesombongan, dosa keangkuhan. Kita bisa sombong tentang kerohanian. Kita bisa sombong tentang materi yang ada pada kita. Kita bisa sombong dengan kepandaian kita. Bahkan kita bisa sombong karena di sosial media kita punya banyak follower dan kita banyak menerima jempol. Itu bisa membuat orang jadi sombong. Sekali lagi, orang sombong tidak pernah menyadari dirinya orang sombong. Yusuf, kenapa disebut sebagai seorang sombong? Karena dia suka lapor yang jelek-jelek. Dia suka menjelek-jelekan saudaranya di hadapan ayahnya, saudara. Sehingga hal ini menyebabkan kemarahan daripada saudaranya. Mari kita lihat di dalam kitab Amsal 13 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Perhatikan kata keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Kenapa pertengkaran-pertengkaran itu terjadi di dalam keluarga Yusuf?
Kenapa pertengkaran-pertengkaran itu terjadi di gereja? Kenapa pertengkaran-pertengkaran itu terjadi di dalam keluarga dan rumah tangga? Bahkan kenapa pertengkaran-pertengkaran itu terjadi di marketplace di mana Tuhan tempatkan kita? Alkitab berkata itu sumbernya karena kesombongan. Amen. Jadi karena kesombongan daripada Yusuflah, maka kemudian saudara-saudaranya menjadi marah. Tapi kabar baiknya adalah setelah Yusuf dipenjara selama 13 tahun, maka dia bisa bebas daripada dosa kesombongan. Kemarin saya sempat cerita kepada Pak Sutanto bahwa Nelson Mandela itu adalah seorang pemimpin yang terkenal. Beliau adalah bekas presiden daripada Afrika Selatan, ya. Hampir banyak orang yang kenal yang namanya Nelson Mandela. Dia orangnya keras, angkuh dan arogan luar biasa. Tetapi setelah dia dipenjara selama 27 tahun, dia berubah. Dan akhirnya dia bisa menjadi presiden Afrika Selatan. Nah, saudara, saya bilang begini, ini salah satu doa keluarga kami dari Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi saya bilang begini kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu hatiku Tuhan. Buat hatiku, hati istriku, hati anak dan mantu cucuku itu memiliki kerendahan hati. Sebab ketika kerendah hati dan takut akan Tuhan, Alkitab jelas-jelas menjamin bahwa kami akan diganjar dengan kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Apa yang beri tepuk tangan ya. Apa yang disebut dengan kehidupan? Kehidupan adalah hidup yang berbahagia dan hidup yang dipuaskan. Kenapa orang hidupnya tidak berbahagia? Kenapa orang hidupnya tidak pernah dipuaskan? Karena hidup di dalam kesombongan. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau memikat hati Tuhan dan kita mau memikat hati sama, yang pertama kita harus bertobat dari dosa kesombongan. Setuju katakan? Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian tidak perlu dipenjara 2 tahun, 13 tahun atau 27 tahun agar supaya rendah hati. Amin. Biarlah ketika dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya nggak percaya dengan satu kebetulan. Ya, keberadaan saya di tempat ini pagi hari ini saya percaya bukan satu kebetulan. Keberadaan dan kehadiran Bapak Ibu sekalian ada di tempat ini pada pagi ini tidak kebetulan. Amin. Karena Tuhan mau hidup kita mempesona, memikat hati Tuhan dan hati sesama. Itu yang pertama. Mari kita lihat hal yang kedua. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-12. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-12. Lalu perempuan itu, yaitu istri Potifar, memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saya beri judul yang nomor 2 ini adalah Yusuf berlaku benar tanpa pengawasan. Bersama saya ucapkan, Yusuf berlaku benar tanpa pengawasan. Lebih keras lagi, 2-3, berlaku benar tanpa pengawasan. Kalau kita berlaku benar karena ada yang mengawasi, itu kita nggak perlu Tuhan. Sekali lagi, kalau kita bisa berlaku benar tanpa pengawasan, itu hal yang luar biasa. Tapi kalau kita berlaku benar karena ada yang mengawasi, semua orang bisa. Saya punya teman baik, dia tinggal di Vancouver, saudara. Ya, saudara tahu kita kalau hidup di Amerika dan Kanada,
maka salah satunya kalau kita mengemudikan mobil, kalau kita melebihi kecepatan yang telah ditentukan, maka kita akan mendapat, orang Amerika bilang kena tiket, orang Indonesia bilang kena tilang mungkin ya, kena begitu saudara ya. Jadi satu kali teman saya ini memang hobi ngebut, dan kemudian di stop sama polisi ya. Kamu tahu kesalahanmu? Iya, saya tahu. Berapa kecepatan kamu? Itu kan bisa ditembak sama speed gun, saudara. Polisi memberitahukan bahwa kamu melampaui batas kecepatan yang telah ditentukan. Ya, mengapa kamu ngebut? Teman saya bilang begini, apakah kamu tidak tahu ada rambunya bahwa di sini kecepatan batasnya adalah 70 mile per hour, 70 mile per jam. Dia bilang, saya lihat Pak, rambu itu. Tapi persoalannya saya tidak melihat Bapak ada di sana. Jadi artinya apa? Karena tidak ada yang mengawasi, dia kemudian melanggar. Ya. Nah, peristiwa yang terjadi pada Yusuf, dia berlaku benar meskipun tidak ada yang mengawasi. Amin. Ada pria-pria atau bapak-bapak yang tidak selingkuh, bukan karena dia setia kepada istrinya. Dia tidak selingkuh karena tidak ada kesempatan. Atau dia tidak selingkuh karena istrinya galak banget dan selalu ikut kemana bapak ini pergi. Satu kali ada orang komplain kepada saya. Dia bilang, waduh sekarang ini kok pria-pria banyak yang suka selingkuh. Saya bilang, salah, ya kan? Kalau pria selingkuh kan tidak mungkin selingkuh sama kucing. Dia selingkuhnya sama, ya zaman sekarang mungkin ada pria selingkuh sama pria, ya kan? Tapi pria itu selingkuh sama siapa? Sama wanita. Jadi ada wanita-wanita yang selingkuh, ada pria-pria yang selingkuh. Ada orang-orang yang korupsi, ada orang-orang yang tidak korupsi. Kenapa tidak korupsi? Karena tidak punya kesempatan, tidak punya kedudukan. Tapi coba kalau diberi kedudukan dan ada kesempatan, apakah engkau korupsi atau tidak? Ketika kita sendirian, itulah diri kita. Sekali lagi, ketika kita sendirian, tidak ada yang mengawasi, itu adalah diri kita sendiri. Bulan ini saya menikah, anniversary yang ke-35, saudara ya. Dalam perjalanan pernikahan saya, setelah saya ada di dalam Tuhan, firman yang saya sampaikan, sharing yang saya sampaikan itu tentang pentingnya memiliki keluarga yang kuat, yang kokoh. Dan saya benar-benar lurus di dalam hal keluarga dan rumah tangga. Tapi ternyata dalam perjalanan pernikahan saya, setelah 16 tahun saya menikah, kemudian saya jatuh di dalam dosa perselingkuhan atau perzinahan. Selama 4 tahun saya tinggalkan istri dan keluarga saya, saudara. Hari ini saya merenungkan peristiwa itu, saudara. Orang Alkitab berkata begini, orang yang jatuh di dalam dosa perzinahan, itu malunya tidak akan pernah terhapuskan. Sekali lagi, saya bukan bangga dengan kejatuhan saya. Nenek moyang saya yang namanya Daud, dia juga jatuh di dalam dosa perzinahan. Ya. Sampai hari ini mulai anak sekolah minggu tahu siapa Daud. Dia pernah jatuh di dalam dosa perzinahan. Dia pernah jatuh di dalam dosa perselingkuhan. Itu bagian dari masa lalu, bagian daripada sejarah. Kita mau doa bagaimana sejarah dan masa lalu tidak akan pernah bisa dihapus, saudara ya. Jadi saya sekarang merenungkan kenapa selama 16 tahun pernikahan saya begitu kuat, begitu harmonis, dikenal oleh teman-teman sebagai keluarga yang berbahagia, dan kemudian jatuh
Karena ternyata pada waktu tahun ke-16 saya memiliki kesempatan untuk berlaku tidak benar. Saya bangga dengan Pak Stanto, dia cerita selama perjalanan hidupnya sebagai orang percaya, dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hormat untuk Pak Stanto, ya. Luar biasa, saudara. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita harus ambil komitmen. Kita harus ambil keputusan, yaitu berlaku benar tanpa pengawasan. Amin. Kalau kita berlaku benar tanpa pengawasan, baik di jalan raya kita tidak membuang sampah sembarangan. Ketika kita ada di dalam hotel, di kamar hotel, saudara, kita tidak mempergunakan fasilitas seenaknya, mentang-mentang sudah bayar, ya. Ketika tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap bisa berlaku benar tanpa pengawasan? Inilah yang terjadi kepada Yusuf. Ketika dia punya kesempatan untuk berzina, dia tidak mempergunakan kesempatan itu. Dan hal inilah yang membuat hati Tuhan dan hati sesama menjadi terpikat kepada Yusuf. Amin. Sehingga ayat tadi berkata, dengan ini aku melantik engkau. Bapak Ibu saudara sekalian, pulang dari tempat ini kita akan dengar kabar baik. Hai Bapak Anu, hai Ibu Anu, hai anak muda, hari ini dengar, aku mau melantik engkau. Aku mau menaikkan gajimu, aku mau menaikkan pangkatmu, aku mau menaikkan kedudukanmu, aku mau menaikkan fasilitas yang telah kamu terima. Kenapa? Karena kita kedapatan rendah hati. Yang kedua, karena kita berlaku benar tanpa pengawasan. Mari kita lihat hal yang ketiga. Hal yang ketiga dari kitab Kejadian pasal 45 ayat yang ke-15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Katakan, Yusuf berespon benar. 2, 3. Yusuf berespon benar. Sekali lagi ucapkan, berespon benar. 2, 3. Berespon benar. Kasih tahu kiri kananmu, engkau harus berespon benar. Ya, katakan pada kiri kananmu, engkau harus berespon benar. Yusuf berespon benar. Kita bisa memilih dalam situasi apapun, kita berespon benar atau berespon salah. Kalau respon kita benar, maka tindakan kita benar. Kalau respon kita salah, maka tindakan kita akan salah. Jadi segala tindakan kita tergantung daripada respon kita. Kalau kita ada di dalam posisi Yusuf, saudara, saya ketemu dengan banyak orang yang hatinya terluka. Saya ketemu dengan banyak orang yang hidupnya di dalam kekecewaan. Yusuf ketika usia 17 tahun, dia ditangkap oleh saudara-saudaranya dan dimasukkan ke dalam sumur. Itu jiwanya robek sekali. Hatinya amat sangat terluka. Hatinya amat sangat sakit. Ya, kita nggak boleh lihat akhirnya saja, tapi kita harus lihat apa yang terjadi dengan Yusuf. Ketika kemudian dia dikeluarkan dari sumur yang kering, dia pikir dia punya pengharapan. Tetapi setelah dikeluarkan dari sumur, dia dijual menjadi seorang budak. Ingat, budak hanya punya kewajiban, tidak punya hak. Hari ini di mana-mana orang bicara tentang hak asasi manusia. Yusuf nggak punya apa-apa. Dia hanya punya kewajiban, dan kewajiban. Sebagai seorang budak, apapun yang dia kerjakan itu tidak ada rewardnya, tidak ada gajinya. Seperti tadi malam ketika Dr. Yanto cerita sama kita,
ada reward. Kalau ada orang-orang yang berprestasi ya, kepada tim pelayanan yang hampir 2000 orang ini, ada rewardnya. Kalau kemudian melakukan sesuatu dengan baik atau excellent. Tapi Yusuf tidak menerima hal itu. Setelah menjadi budak, saudara, hidupnya belum berakhir, penderitaannya belum berakhir. Dia harus dimasukkan di dalam penjara. Maka itu tidak heran ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya yang telah menyebabkan hatinya begitu pahit. Dia bisa memilih untuk menerima dan mengampuni saudara-saudaranya. Forgive and forget. Bersama saya katakan forgive and forget. 2, 3. Forgive and forget. Mengampuni dan melupakan. Itu bukan hanya slogan. Amin. Tapi itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwanya, Yusuf tidak pernah lupa bagaimana dia telah disakiti, dikhianati sedemikian rupa oleh saudara-saudaranya maupun oleh istri Potifar. Hatinya yang begitu pahit. Tetapi ketika dia dihadapkan dengan kenyataan, dia bisa memilih untuk menangkap saudara-saudaranya dan memenjarakannya. Tapi dia memilih untuk membebaskan. Waktu 4 tahun saya tinggalkan istri saya. 6 bulan pertama istri saya begitu syok, saudara. Tetapi akhirnya dengan rahmat dan pertolongan Tuhan, dia bangkit. Dia bilang begini, aku harus rebut keluarga dan rumah tanggaku untuk dipulihkan kembali. Teman-teman kami hamba Tuhan menjuluki istri saya adalah a woman with a golden heart. Seorang wanita yang memiliki hati emas. Hari ini kalau saya ada di tempat ini, itu salah satunya selain anugerah Tuhan adalah karena saya memiliki hati, karena istri saya memiliki hati yang begitu agung dan mulia. Sampai hari ini peristiwa itu tidak pernah terlupakan. Tapi istri saya mengingat hal itu, dia sama sekali tidak ada lagi kesakitan dan kepahitan hati. Itu bagian daripada sejarah. Ketika saya tinggalkan istri dan anak-anak, satu kali kalau saya pulang ke rumah, kemudian saya rindu kepada anak-anak saya, maka istri saya, dia merapatkan barisan. Dia bilang kepada anak-anaknya, apa yang dikerjakan oleh papamu tidak menyadari hal itu. Nah, please ampuni papamu. Nah, please jangan ada dendam kepada papamu. Maka ketika saya pulang ke rumah, maka anak-anak menyambutnya sedemikian rupa. Dan itu tidak mudah. Dan saya ada di rumah, paling lama itu cuma 1 malam. Itu paling lama. Sekali tempo saya datang ke rumah cuma 1-2 jam. Apa yang dikerjakan oleh istri dan anak-anak saya ketika saya setelah berjumpa dengan mereka 1 malam atau 1-2 jam, mereka antar saya sampai dan mereka ucapkan gini, Pak, istri saya bilang, sayangku, hati-hati di jalan, Tuhan menyertai. Oh, tidak mudah. Dan mereka tidak tahu kapan saya akan pulang untuk menengok mereka kembali. Ya. Dalam perjalanan saya nangis. Kok bisa ya saya begitu jahat dan kejam kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Istri saya mendidik anak-anak saya, saudara. Istri saya selalu kirim SMS. Dia bilang begini, sayangku, pulanglah ke rumah. Kapan saja kamu mau pulang, dalam keadaan apa pulanglah. Kami siap untuk menerimanya. Anak-anak saya juga kirim SMS, Papa, aku mencintaimu. Pulang Papa. Kami siap untuk menerima Papa apa adanya.
berespon benar. Amin. Kita bisa berespon untuk marah, menghakimi, ketika kita dilukai oleh atasan kita, ketika kita dilukai oleh anak-anak kita, ketika kita dilukai oleh pasangan kita bisa memilih. Kita bisa memilih. Kita ini mau berespon benar atau berespon tidak benar. Waktunya udah habis ya Pak. Masih 5 menit. Saya nggak lihat countdownnya, atau saya buta ini. Oh, kurang 4 menit? Iya, oke. Hari ini keluarga kami dipulihkan. Tuhan pulihkan total, kesehatan saya dipulihkan. Keluarga dan rumah tangga dipulihkan. Ekonomi semua dipulihkan. Pelayanan Tuhan pulihkan. Itu bukan karena kuat dan gagah, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Iya. Tuhan mau memulihkan Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Yang terakhir, mari saya undang pemain musik, boleh maju ke depan. Ya, mari kita lihat yang terakhir dari kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-38. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah. Jadi kenapa Yusuf bisa bertobat dari dosa kesombongan? Kenapa Yusuf bisa hidup di dalam kerendahan hati? Kenapa Yusuf bisa berlaku benar tanpa pengawasan? Kenapa Yusuf bisa berespon benar? Ternyata kuncinya karena dia penuh dengan Roh Allah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, pagi ini kalau ada yang belum penuh dengan Roh Allah, mintalah Roh Kudus untuk memenuhi setiap kita. Amin. Dan tanda orang yang dipenuhi Roh Allah adalah berkata-kata di dalam bahasa roh. Dan kalau engkau penuh dengan Roh Allah, Alkitab bilang begini dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 3 sampai dengan 4a. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih daripada tuannya. Amin. Dan pagi hari ini, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kalau engkau berespon benar terhadap firman Tuhan, percayalah engkau akan mendapat kasih dari Tuhanmu. Amin. Engkau akan mendapat kasih dari pasangan hidupmu. Engkau akan mendapat kasih daripada orang tuamu. Engkau akan bisa mendapatkan kasih dari musuh-musuhmu. Amsal 17 berkata, jikalau Tuhan berkenan akan jalan seseorang, maka ia akan diperdamaikan dengan musuh-musuhnya. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan ada 4 hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama statement ini. Cara memikat hati Tuhan dan sesama. 2, 3. Cara memikat hati Tuhan dan sesama. Yang pertama, bertobat dari dosa tinggi hati. 2, 3. Bertobat dari dosa tinggi hati. Yang kedua, berlaku benar tanpa pengawasan. Yang ketiga, berespon benar. Dan yang keempat, kita harus dipenuhi dengan Roh Allah. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya.